Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya. Karena kemarin ada yang request minta dibahasin bentuk dan karakter dari head 2 tak. Kali ini akan saya bahas videonya ya, dan saya jelaskan bentuk dan karakternya dari head pada 2 tak itu. Kalau untuk bentuk ya, head nanas seperti ini atau apalah terserah istilahnya, bisa head limbing atau head apa, dengan head ini menurutku ini sama aja ya. Yang membedakan itu cuma dalamnya, bentuknya. Sebelum saya membahas ini, sebelumnya saya sudah diskusi ya dengan mekanik Indo maupun mekanik dari luar Indo. Saya diskusi di forum itu menyamakan persepsi dulu ya. Jadi sebelum buat konten ini saya samakan persepsinya, jangan sampai apa yang saya sampaikan itu tidak mengedukasi teman-teman, tapi malah menjerumuskan ke hal yang keliru ya. Jadi kebetulan 2 head ini karakternya sengaja tak bikin beda ya. Yang satu itu cenderung ke torsi, yang satu cenderung ke horsepower. Yang blimbing ini tak bikin ke torsi, yang ini tak bikin ke horsepower. Jadi nanti modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, nanti tak tunjukkan ke teman-teman ya. Sebelum tak tunjukkan, head itu yang umum ada 2 jenis ya. Yang umum jenis toroid atau kerucut, sama jenis hemispherical atau bentuk parabola. Terus ada beberapa teori yang beredar di kalangan 2 tak sendiri ya. Teori yang mengatakan bentuk kerucut itu lebih cenderung ke torsi dan bentuk parabola itu lebih cenderung ke horsepower. Jadi pada kenyataannya teori itu tak selamanya sejalan dengan praktek di lapangan. Jadi seiring berkembangnya jalan, teori-teori yang beredar pada 2 tak itu mulai berubah ya teman-teman. Dulu itu teori mengatakan yang seperti tadi tak sampaikan, yang tipe toroid atau tipe kerucut. Tipe toroid atau kerucut itu cenderung ke RPM bawah sampai menengah itu lebih kuat. Sedangkan tipe hemispherical atau parabola itu cenderung ke horsepower. Kalau zaman sekarang kayak perusahaan di Eropa yang namanya terkenal VHM, pasti teman-teman tahu, itu dia risetnya sudah mengadopsi parabola semua, jarang yang adopsi kerucut. Jadi dulu aku memang pernah bikin model parabola ya. Parabola ini tak tunjukkan ya. Head ini disebut hemispherical atau parabola ya. Jadi ubahnya ini bentuknya parabola ya. Ini dulu tak rasakan emang horsepowernya kuat, di putaran atas itu kuat pokoknya. Kalau teman-teman pengen lihat seberapa kuat motor ini bisa berlari, di Instagram ada, tapi aku nggak tak bikin videonya, cuma tak screenshot top speednya aja. Di channel ini aku nggak nguji top speed motor berapa. Kalau mau lihat nguji top speed nanti bisa pindah ke channel sebelah ya teman-teman. Di sini aku hanya menyampaikan wawasan yang tak dapat aja. Nanti kalau pengen uji tes top speed dan lain-lain itu ke channel sebelah aja, ada banyak teman-teman yang bikin uji top speed. Ini hemispherical atau parabola. Terus kemudian yang ini toroid ya. Ini toroid, tak bikin di Fish Airco tipe kerucut. Sedangkan yang ini enggak toroid, enggak parabola. Ini tak bikin semi.
Jadi ini semi kerucut, semi parabola. Aku kan rencananya mau ngambil yang RPM-nya itu continue, bawahnya dapat, tengahnya dapat, atasnya juga dapat. Ya ini emang menurutku ya dapat lah, menurutku dapat, model ini dapat, RPM-nya dapat, merata. Kalau yang untuk model kerucut seperti ini, biasanya keperuntukannya buat harian. Di daratan Eropa itu model-model kerucut seperti ini sudah nggak digunakan. Mereka cenderung menggunakan model yang parabola seperti ini. Mereka sudah menggunakan seperti ini, baik di cross maupun di root itu sudah menggunakan model parabola. Tinggal penyesuaiannya nanti di squeeze-nya itu main di lebar atau di kecil. Ada yang squeeze-nya lebar kayak yang di cross, kayak motor CR 500 itu parabola juga. Itu untuk untuk off-road ya, untuk cross ya, CR 500, tapi squeeze-nya ini lebar. Terus ada juga kayak seperti modelnya TZ 125, TZ 250, NSR, Ninja, itu dia mengadopsi parabola juga, pakai squeeze yang kecil, terus parabolanya besar. Kadang ada yang parabolanya itu modelnya di sini tuh ada agak nonjol gitu loh, kayak sputing enggak ya, pokoknya di sini agak nonjol keluar gini. Tapi di sininya cekung. Ada yang malah cowekung banget sininya tuh. Cowekung, terus sininya itu hampir datar. Itu ada parabola. Macam-macam dah pokoknya. Sesuai risetnya masing-masing. Kalau yang parabola terus squeeze-nya kecil, itu pasti dia didukung penggunaan rotor atau magnet itu yang kecil, yang ringan. Terus kemudian pakai knalpot yang big volume dan krukasnya yang dibalan juga untuk menyokong putaran bawahnya dia. Kalau putaran bawahnya, kalau model parabola ini agak sedikit lemes ya, tapi kalau didukung dengan faktor-faktor itu, dia bisa nutupin putaran bawah, terus putaran atasnya juga dapat. Tapi penggunaan parabola ini kelebihannya dia pembakarannya lebih merata ya, hentakannya itu lebih merata. Jadi kalau yang model kerucut ini lebih singkat, pukulannya lebih singkat dan lebih tajam. Ibaratnya palu kecil misalkan palu segini dihantamkan ke tembok itu bisa jebol, sedangkan palu yang segini dihantamkan ke tembok kan beda, nggak jebol. Jadi seperti itu ya perlakuannya pada piston. Jadi kenapa mekanik luar itu sekarang sudah meninggalkan model-model kerucut seperti ini. Tapi kebanyakan model kerucut ini di sini ya, di tempat kita di Indonesia ini masih ramai menggunakan model-model seperti ini. Tapi kalau di luar sana jarang model seperti ini sudah ditinggalkan ya. Mereka lebih senang mengadopsi model-model seperti ini, model kubah yang parabola seperti ini. Karena dirasa pukulannya itu lebih merata, pukulan di pistonnya itu lebih merata. Atau kalau mau nyontoh, teman-teman bisa aplikasi model seperti ini. Ini kerucut nggak kerucut, parabola nggak parabola, jadi masih semi. Atau mau dibikin full parabola seperti ini juga nggak apa-apa. Untuk penambahan parabola dan toroid nanti di akhir video tak tunjukin ya model-modelnya. Parabola itu model-modelnya ada banyak, tapi secara fungsi kurang lebih hampir sama.
'cause